Dua pelaku pemerkosaan gadis keterbelakangan mental berusia Metro 21 TV tahun Nan di Cantik, Kota Serang, Zakia Banten Arfan, dibebaskan. Padahal selalu kedua tampil pelaku sudah menawan saat ditetapkan membacakan sebagai harta. tersangka. Dua pelaku pemerkosaan gadis keterbelakangan mental berusia 21 tahun di Kota Serang, Banten dibebaskan. Padahal kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, dugaan kekerasan seksual terhadap anak berusia 10 tahun terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Kini polisi memeriksa sejumlah orang yang dilaporkan oleh ibu korban. Korban kekerasan dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pria dewasa terhadap anak berusia 10 tahun, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Polisi Yules Abraham Abbas. Selamat sore Pak Yules. Pak Yules, bagaimana kronologinya sehingga anak ini mendapat perlakuan kekerasan seksual, Pak? Ya, baik. Selamat sore. Korban ini sendiri sudah dimintai keterangan, Pak, dan khususnya terhadap pelakunya. Apakah pelaku ini merupakan orang yang ia kenalkah atau mungkin masih memiliki hubungan baik itu misalnya kerabat atau tetangga atau orang yang ia kenal seperti itu, Pak. Ini sudah dimintai keterangan terhadap korban, Pak. Baik. Pak, siapa pelakunya? Apa, Pak, ancaman hukuman bagi pelaku, Pak? Ya, tentunya kami akan... Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih, Pak. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku utama pengeroyokan anggota TNI di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku berinisial B merupakan orang yang menusuk anggota TNI Pratu Sahdi hingga meninggal dunia. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya tiba-tiba pingsan usai divaksin. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memberi vonis nihil alias vonis tanpa tambahan hukuman pidana penjara kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di PT Asabri Heru Hidayat. Mengapa vonis nihil diberikan kepada koruptor yang merugikan negara puluhan triliun rupiah? Kami akan langsung menanyakannya kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Kang Asep. Kang Asep, sebenarnya ada tidak sih, Kang, pertimbangan hakim begitu dalam memberikan vonis nihil? Mungkin juga bisa dijelaskan sedikit terkait apa sebenarnya vonis nihil ini, Kang? Jadi gini ya, Mbak Zaki. Untuk kasus korupsi berarti juga ini sama begitu ya, Kang Asep ya. Kang Asep sendiri punya kekhawatiran tidak sih, Kang, seperti yang juga dilontarkan masyarakat anti korupsi Indonesia, kalau Heru banding atas kasusnya di Jiwasraya bisa turun hukumannya, berarti nanti kan ini sudah vonisnya nihil begitu. Kemudian kalau banding hukumannya turun berarti jadi turun lagi dong, Kang, hukumannya. Nah, gini logikanya kan. Kalikan 18 kapal sitaan. Ini juga menurut Kang Asep bisa dikatakan wajar begitu hakim memutuskan seperti ini, dan kabarnya juga pihak kejaksaan kan akan mengajukan upaya hukum. Apa menurut Kang Asep upaya hukum yang tepat? Ya, nah tadi saya bilang kan. Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, Polri meyakini operasi Damai Kartens 2022 yang mengedepankan pendekatan humanis akan menjadi strategi yang efektif dalam menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua. Diharapkan banyak anggota KKB yang dapat diedukasi, menyerahkan diri dan dapat kembali ke lingkungan secara normal.